Halo semuanya, kenalin nama saya Agisti Zati dengan NIM 2405018. Di sini saya akan membuat tutorial peta akses sumber air bersih berdasarkan sebaran mata air dan pemukiman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama, saya memasukkan data batas administrasi Kabupaten Sleman yang digunakan sebagai batas wilayah kajian saya. Karena tidak muncul di layar, saya itu membuka katalog lalu memasukkan zona pemukiman yang berasal dari Ina Geoportal. Setelah memasukkan data pemukiman, saya masukkan data titik mata air yang berada di wilayah Sleman. Saya mendapatkan data ini dari BNPB. Sebelumnya data ini masih dalam berbentuk Excel, tapi saya ubah dulu menjadi CSV di Excel. Setelah memasukkan zona pemukiman, saya mencari tools clip di geoprocessing. Selanjutnya saya menggunakan tools clip untuk mengklip zona pemukiman. Setelah mengklip zona pemukiman, silahkan nonaktifkan pemukiman yang sebelum diklip agar tidak tumpang tindih. Selanjutnya, saya mencari tools feature to point untuk mengubah pemukiman yang awalnya poligon menjadi point agar bisa diproses untuk tools near. Karena CSV titik mata air belum dikonvert menjadi titik, maka kita convert dulu lewat tools XY table to point agar menjadi titik. Isi X field dan Y fieldnya sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, tahap selanjutnya adalah menyeragamkan sistem koordinat data dengan melakukan proyeksi ke sistem koordinat WGS 1984 UTM zona 49S. Saya menggunakan tool project untuk memproyeksikan layer pemukiman dan layer mata air. Setelah selesai menggunakan tool project, maka semua proyeksi akan sama, yaitu menjadi WGS 1984 UTM zona 49S. Selanjutnya saya ke simbologi titik mata air untuk mengubah simbologinya agar tidak menyatu dengan simbologi pemukiman.
Nah, setelah data berada dalam sistem koordinat meter, saya melakukan analisis akses air bersih menggunakan tool NIR. Pada tool NIR, layer pemukiman digunakan sebagai input feature, sedangkan layer mata air digunakan sebagai NIR feature. Untuk selebihnya tidak ada yang perlu diubah dari tools NIR ini. Selanjutnya buka atribut table dan pastikan sudah ada field NIRDIS di pemukiman. Selanjutnya saya membuat field baru dengan nama akses air untuk mengkelaskan nilai NIRDIS yang telah diperoleh tadi, yang bisa dikelaskan menjadi 3 kelas akses, yaitu akses tinggi, akses sedang, dan akses rendah. Karena tidak muncul di layar, saya membuka calculate field dengan mengisi seperti ini. Nah, setelah muncul kelasnya, lalu kita cek satu persatu kelasnya agar tidak ada yang sama. Sebagai tahap akhir analisis, saya membuat buffer bertingkat pada titik mata air menggunakan tool multiple ring buffer. Selanjutnya, buffer dibuat dengan jarak 2000 meter, 5000 meter, 7000 meter, dan 9000 meter untuk menggambarkan zona jangkauan sumber air. Buffer ini digunakan sebagai elemen visual saja, sebagai pendukung dan tidak dijadikan dasar penentuan kelas air. Selanjutnya di sini saya akan mengatur simbologi mulai dari buffer, titik pemukiman, titik air, jalan, dan sungai. Titik sumber mata air diubah simbologinya agar menjadi paling dominan.
Setelah simbologi dirasa pas, maka silakan membuat layout. Ini adalah hasil layout saya yang saya sudah tambahkan jalan dan sungai. Peta ini menggambarkan tingkat akses pemukiman terhadap sumber air berupa mata air yang dianalisis berdasarkan jarak terdekat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.